ketemu lagi dengan saya, Brosis, di podcast BPJS Kesehatan. Please welcome Bapak David Bangun. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi. Ini dia, iya Brosis. Saya dipanggilnya memang Brosis. Brosis ya. Hasil Oke. sini. Kekinian sekali ya. Oh, sangat kekinian Pak memang. Karena tapi memang sedikit ambigu karena ada bro dan ada sis. Iya. Brother dan sister digabung. Iya betul. Pak David sehat Pak? Sehat. Bapak, saya enaknya panggilnya apa nih Pak? Saya tuh aslinya Batak walaupun besar-besar di Bandung ya. Wah, Jadi, campur ya. Ya supaya masih ini mungkin Bang David gitu. Oh, Bang David ya, iya. Karena memang masih terlihat sangat segar, awet muda sekali ya. Oh gitu ya, wah syukurlah. Cocok lah ya. Jadi kayak hampir seimbang gitu ya. Hampir seimbang, Pak. Jadi saya biar enaknya ambilnya Bang David ya. Gitu. Ada Bang David, mungkin kita langsung saja ya, biar seru ya. Bang David, tanggal 4 September kan pada 4 September lalu kita kan memperingati Hari Pelanggan ya Bang ya. Iya. Dan ngomong-ngomong soal pelanggan, saya cek di website nih, ternyata peserta BPJS Kesehatan tuh sekarang sudah mencapai 225 juta lebih ya Bang ya. Betul. Sangat banyak sekali ya. Bisa dikatakan berarti hampir seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya 83%. 83% ya Bang. Bagaimana sih Bang BPJS Kesehatan bisa memenuhi kebutuhan informasi peserta yang sebanyak itu gitu? Iya. Jadi memang dengan demikian banyaknya peserta ya, hampir 230 sebenarnya sekarang ya. Ya. Nah, jadi mereka kan banyak keperluan, kebutuhan untuk terkait dengan layanan ya. Sebenarnya ada 3 hal biasanya ya yang mereka butuhkan. Pertama itu layanan administrasinya, yang kedua adalah layanan informasi ya, dan yang ketiga adalah layanan aduan sih. Nah, itu biasanya nanti terkait dengan nanti ujungnya kepada layanan kesehatan. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan itu, jadi baik dari sisi peserta ke BPJS atau dari BPJS ke arah peserta, kita menyiapkan demikian banyak kanal-kanal layanan. Nah, kanal-kanal layanannya ada yang tatap muka, secara besarnya adalah tatap muka, ada juga yang non tatap muka. Jadi kalau yang tatap muka itu kan di kantor cabang kebanyakan, atau di rumah sakit, atau di vaskes ya, di situ ada tatap muka. Atau ada juga kita mobile ya, mobile MCS namanya, mobile customer service, yang datang ke lokasi itulah yang tatap muka. Nah, sementara yang tidak tatap muka banyak tersedia baik itu digital maupun lewat call. Jadi ada yang call center ya, atau yang lewat mobile JKN. Ada juga yang melalui aplikasi WhatsApp. Nah, jadi kita sangat membuka demikian banyak kanal layanan untuk memberikan layanan terbaik lah kepada seluruh peserta kita. Nah, gitu kurang lebih gambarannya. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan itu kan tadi sudah Bang Dev jelaskan banyak sekali layanan yang sudah disiapkan. Berapa banyak sih dalam satu hari peserta yang mengaksesnya? Ya. Jadi saya bagi 3 tadi ya, kurang lebih ya. Jadi pertama yang paling banyak itu adalah terkait dengan layanan administrasi. Oh, paling banyak administrasi Iya, ya? layanan administrasi itu misalnya mereka mau mendaftarkan diri, atau menambah anggota keluarga, atau melaporkan bayi baru lahir, atau mau pindah kelas. Pindah kelas dari kelas 3 ke kelas 2 atau 1, atau melaporkan perubahan gaji, ataupun melaporkan keluarga yang meninggal. Itu yang paling banyak layanan administrasi itu. Jadi kalau 1 bulan tuh hampir 1 juta. Jadi kalau 1 juta dibagi 30 hari, satu harinya cukup besar ya. Oh, cukup. Iya. Jadi dibagi 30 berarti kan 30.000 satu hari ya. 30.000 satu hari. Iya, ya, banyak itu ya. itu. Yang kedua adalah informasi. Jadi kalau informasi itu misalnya mereka ingin tahu status saya aktif atau tidak, atau iuran saya seperti apa. Nah, itu 1 bulan itu hampir 500.000. Sampai 500.000? Iya, betul. Yang untuk terkait dengan informasi. Jadi tadi ada yang terkait dengan administrasi, ada yang terkait dengan informasi. Itu kurang lebih setengahnya dari yang administrasi. Nah, yang ketiga ini sebenarnya suatu saluran bagi kita untuk memperbaiki diri adalah karena untuk ini aduan. Nah, kalau aduan ini syukurlah agak kecil, jadi 1 bulan itu di bawah 15.000. Jadi aduannya sekarang salah satu kanal tapi lebih kecil. Paling kecil, jadi tadi hampir 1 juta administrasi, 500.000 kalau yang terkait informasi,
Kalau aduan itu di bawah 15.000 ya. Sudah cukup kecil, tapi tentunya itu masih harus kita perbaiki ya. Kita harapkan semua masyarakat, semua peserta itu jangan sampai mengadu ya. Tentunya kalau sampai mengadu biasanya ada unsur ketidakpuasan. Itu yang selalu kita perbaiki gitu supaya ini makin kecil. Misalnya mereka kadang-kadang melaporkan, kok saya sudah bayar tapi belum langsung aktif nih. Atau saya kok disebutnya ganda, nggak aktif dan sebagainya, itu udah sifatnya aduan ya. Nah termasuk juga kalau mereka tidak puas mendapatkan layanan di rumah sakit, di puskesmas, itu masuk di pengaduan. Nah itu yang kurang lebih 15.000 tadi ya. Berarti memang kalau kita lihat ya dari yang Bang David sampaikan tadi, bahwa secara umum kepuasan kita memang sudah baik sebagai BPJS Kesehatan karena aduannya lebih sedikit, jauh lebih sedikit betul. Informasi yang sudah diminta oleh peserta sendiri. Iya benar. Jadi kita untuk mengukur itu, karena kan kita selalu kan sekarang khususnya ya manajemen baru mengedepankan bahwa kualitas layanan itu nomor satu. Kualitas nomor satu. Betul, kualitas itu nomor satu. Dan tentunya untuk mengukur kualitas kita itu bertumbuh atau enggak, setiap tahun kita melakukan mengundang jadi pihak yang independen untuk melakukan audit ya terhadap kepuasan peserta. Jadi customer satisfaction index gitu ya. Customer satisfaction index ya, CSI. Itu dari tahun ke tahun membaik sih. Jadi contoh meningkat terus ya Bang. Betul, meningkat terus. Jadi contoh misalnya 2020 lalu itu kan terakhir yang dengan pihak independen kita ukur, itu kepuasan pelanggan di 81,5%. 81,5%. Ya, jadi kalau yang kuliah kan itu udah A ya sebenarnya ya, dapat nilai 8. Dan itu meningkat cukup tinggi dibandingkan 2019. Jadi kalau 2019 itu baru 80,1. Jadi ada 1,4% ya kenaikan di 2020. Itu sebenarnya terlihat kecil ya, tapi kalau kita lihat dengan jumlah sebanyak itu, Bang David, itu banyak banget. Tapi kita terus harus memperbaiki diri sehingga di tahun 2021 kita targetkan naik lagi dari 81,5, kita upayakan di 82,5% kepuasan peserta ya. Dituntut terus kita untuk selalu makin baik. Di sisi lain memang peserta juga harapannya makin tinggi tentunya ya. Jadi harapan makin tinggi, jadi mereka kalau dulu mungkin apa adanya pun layanan diterima, makin kesini makin menuntut mereka ya. Jadi kita selalu harus memperbaiki diri dan selalu kita ukur gitu. Jadi itu ya. Kalau saya dengar informasi dari Bang David ini luar biasa ya. Walaupun sudah tinggi pun tetap ditingkatkan. Memang kalau kita lihat memang sebenarnya angkanya sudah cukup tinggi, tapi pastinya effortnya sangat besar ya Bang. Betul. Jadi selalu tiap tahun dari hasil survei, dari hasil yang kita amati dari aduan, dari layanan informasi, kita selalu identifikasi area of improvement, AOI. Nah, jadi area of improvement itu kita pilih prioritasnya. Tentunya dimulai dari yang paling high impact ya, impactnya paling besar, dan itu yang paling bisa kita kerjakan dengan suatu target tertentu. Jadi semua kita identifikasi mana area of improvement. Nah kita formulasikan untuk perbaikan area improvement tertentu harus kita lakukan ini, kita diskusikan dengan kantor cabang, dengan Catwheel ya, untuk supaya setiap tahun kita bisa memperbaiki di area improvement tersebut. Terutama yang high impact itu. Betul, yang high impact itu kita identifikasi. Efeknya sangat besar. Betul, ya. Jadi kita selalu pendekatannya seperti itu ya. Jadi kita identifikasi ya. Nah selanjutnya setiap tahun kita secara konsisten perbaiki lagi, kita nilai lagi, ukur lagi, lihat lagi area improvementnya. Jadi selalu prosesnya berulang dan ujungnya nanti perbaikan yang secara continuous improvement gitu. Luar biasa sekali ya. Terutama kemarin juga saya mendengar salah satu improvement yang menurut saya sih sangat cerdas. Itu adalah kalau saya baca berita, katanya BPJS Kesehatan juga mensimplifikasi ya BPJS Care Center. Katanya yang sebelumnya itu, yang saya baca ya Bang Dev ya, di Bang David di websitenya, ternyata kalau di Care Center itu sekarang itu nomornya lebih singkat daripada sebelumnya. Betul. Seperti apa Pak? Jadi kemarin kita grand launchingnya ya. Jadi sebelumnya call centernya BPJS itu kan 1.500-400. Ya. 1.400 itu memang berarti sudah dikenal tapi banyak. Sudah dikenal ya. Banyak namanya. Ya. Jadi kita sadari ya untuk memberikan kemudahan kita simplifikasi.
Nah, kita rubah hanya jadi 3 digit. 3 digit ya. Nah, betul. Jadi sekarang berubahnya menjadi 165. 165. Gitu. Nah, semua peserta sekarang udah bisa coba. Nah, bisa call ya 165, jadi gampang diingat ya. Gampang diingat nomornya ya 165 gitu ya, supaya harapannya semua peserta langsung kalau ada kebutuhan ya, pelayanan administrasi, informasi tadi, oh pencetnya 165 gitu. Bisa dicoba dari sekarang ya. Gitu. Itu kalau yang 165 itu dibuat itu memang harapan Abang memang untuk lebih memudahkan ya Bang ya? Betul, untuk mudah diingat gitu ya. Jadi setiap peserta yang membutuhkan layanan BPJS itu dengan mudah Bisa mengingat betul, angka itu ya, sehingga bisa tidak usah ribet gitu ya. Betul, betul ya. Kalau misalnya sekarang sudah jadi 165, terus 1.500-400-nya gimana Bang? Masih bisa di... Ya, tentunya kita ada sediakan masa transisi nih. Oh, jadi nggak langsung dihapus Jadi, ya Bang ya? kalau tiba-tiba yang selama ini sudah hafal 1.500-400, terus mereka call 1.500-400, terus tulali, itu kan pusing mereka kan? Bingung, disangkanya kita tidak melayani. Iya, gini, wah ini BPJS atau sedang tutup nih ya? Iya. Jadi sekarang ya, selain menghubungi 165, kalau peserta menghubungi 1.500-400, itu masih bisa dilayani. Masih bisa ya? Nah, tetapi Jadi ada 2 pilihan gitu ya Bang? betul. Nah ini masa transisi ya. Kita harapkan dengan sosialisasi yang demikian agresif, semua masyarakat yang menghubungi diberi informasi. Jadi kalau masyarakat atau peserta itu menghubungi 1.500-400, mereka akan diberitahu bahwa kami sudah berubah menjadi 165, tetapi masih dilayani gitu. Nah harapannya transisi ini sampai akhir tahun lah. Jadi sampai akhir tahun kita lihat kalau sudah panggilannya kecil, kita nanti akan tutup ya 1.500-400. Tetapi untuk sementara ini 1.500-400 masih bisa diakses, walaupun harapan kami seluruh masyarakat kontaknya ke 165. Sudah mulai beralih perlahan. Betul, ya, Bang, betul, ya. itu yang kita harapkan. Yang pasti memang masyarakat tetap dikasih pilihan ya Bang. Betul. Mau pakai 1.400 dulu untuk sementara masih Ya, bisa. ya, karena mereka sudah ada di kepalanya. Karena sudah ada. Ya. Kalau mau langsung ke 165 juga sudah bisa. Sudah bisa, gitu. Jadi Ya. tidak bingung. di sana. Tidak bingung gitu ya. Kita nggak boleh bikin peserta Nggak boleh bingung bikin ya. peserta bingung, apalagi banyak sekali peserta. Betul, Ya, betul. Bang, ya. 200 juta lebih ya. Banyak banget itu. Ya. Nah kalau ini bicara tentang care center ini saya penasaran nih Bang. Sebenarnya di BPJS Kesehatan Care Center itu bisa ngurus apa aja sih Bang? Banyak banget yang bertanya itu pasti. Ya, jadi sebenarnya 3 hal itu bisa dilakukan ya, misalnya terkait dengan layanan administrasi, misalnya dia ingin menambah anggota keluarga dan sebagainya. Walaupun kita sih sarankan ya, jadi sarankan kalau untuk yang sifatnya pendaftaran, ya, administrasi peserta, kita sarankan untuk menggunakan WhatsApp. Oh, ada lagi ya, Pandawa, lagi ya. Pandawa ya. Pandawa gitu ya. Tetapi kalau untuk pemberian informasi mengenai status peserta yang masih perlu diskusi lah sedikit dengan operator kami, kita sarankan di 165. Jadi itu bisa untuk informasi, untuk pengaduan juga gitu ya. Tetapi kita terus kita dorong sebenarnya ke channel-channel yang digital sebenarnya Bos. Ya, arah ke sana. Jadi Karena biar lebih mudah diakses ya. betul. Jadi untuk lebih masa depan itu satu adalah mobile JKN. Ya, kita harapkan mobile JKN. Terus yang kedua, orang Indonesia hampir semua punya WhatsApp ya. Saya yakin sih hampir semua kayaknya nggak. Kecuali beberapa daerah tertentu saja. Betul. Jadi yang pertama kita dorong adalah mobile JKN. Ya. Yang kedua adalah WhatsApp. Nah, tapi kalau masih perlu untuk ini, ya tentunya 165 selalu terbuka. Selalu terbuka pilihan itu ya. Gitu, ya. Ya kita memberikan pilihan yang sebanyak-banyaknya tergantung kenyamanan dari peserta ya. Bagaimana dia. Memang ada banyak pilihannya. Ini sebenarnya saya tertarik yang Pandawa, tapi saya mau nanya dulu tentang care center lagi. Ya. Itu apakah bisa buat ubah data peserta dan katanya dengar-dengar bisa konsultasi dokter juga, Bang? Nah, itu yang sedang masih dikembangkan gitu ya, untuk konsultasi dokter ataupun perubahan data peserta. Nah, layanan administrasi khususnya yang sudah menjadi peserta itu bisa dilakukan di care center karena itu kan hanya perubahan status ya, misalnya dia mau turun kelas atau perubahan vaskes itu bisa dilakukan di care center ya. Nah, tetapi kalau yang lain-lain masih kita kembangkan terus ya untuk layanan-layanan terhadap yang berarti kedepannya bisa berarti ya? Ya, kedepannya bisa, tetapi kita dorong semuanya di mobile JKN. Kembali lagi ke Jadi sana. kalau lihat menu mobile JKN itu konsultasi dokter gitu ya. Di situ ada menunya, termasuk di situ lengkap sekali sebenarnya di mobile JKN, termasuk
kalau antrian ke rumah sakit, termasuk juga dia supaya dia datangnya kan nggak perlu pagi-pagi dan sebagainya ya. Biasanya orang nitip sendal tuh bang, Betul, supaya antriannya nggak diambil orang gitu kan. Kalau nggak sudahnya raridu. Gitu Dia kan. harus nitip sendal dulu, Iya, antri dulu. betul. Jadi kalau sekarang dari mobile JKN itu antriannya, jadi saya nomor sekian, udah bisa pikir-pikir saya datangnya cukup jam 10 atau jam 11. Sudah ada incerannya ya Pak. Betul. Jadi kita nggak usah lagi ngantri berjam-jam lama ya. Itu yang kita harapkan itu ya. Nanti berpikir, waduh ini saya sakit kok, layanannya lama gitu ya. Betul, itu yang kita inginkan. Tadi juga abang jelaskan tentang Pandawa. Nah, itu keren banget tuh nama Pandawa, kayak nama wayang. Nama wayang ya. Nama wayang. Pandawa itu apa sih Bang? Itu kan pelayanan melalui WA. Jadi itunya P-nya pelayanannya, Bagus. WA-nya itu adalah WA gitu. WhatsApp. Kebetulan namanya keren ya. Iya, keren. Pandawa 5 gitu. Pandawa 5 ya, kayak nama ini Dewa 19. Betul. Jadi memang kalau saya lihat di Pandawa itu tadi abang jelaskan ada banyak sekali fitur-fitur juga di Pandawa itu ya Bang. Betul. Nah, sebenarnya fitur-fiturnya tadi yang paling banyak atau paling bermanfaat di Pandawa itu apa tuh? Jadi yang paling utama itu kan Pandawa sebenarnya itu dilayani oleh frontliner kita. Jadi setiap chat yang masuk lewat WA itu dilayani oleh frontliner. Nah, jadi ini paling efektif itu untuk misalnya pendaftaran peserta ataupun perubahan data-data administrasi. Jadi Pandawa itu benar-benar sejak pandemi nih. Jadi kan Pandawa ini benar-benar suatu inovasi nih, karena pada saat pandemi kita harus membatasi dong orang yang berkunjung ke kantor cabang. Mobilitas harus dibatasi. Jadi kalau kita di awal pandemi, layanan administrasi itu paling besar dilakukan di kantor cabang. Iya. Ya, mesti antri mereka dan sebagainya ya. Nah, begitu situasi pandemi, teman-teman di BPJS langsung berpikir inovatif nih. Iya. Kita harus cari solusi. Tentunya kita dorong pertama adalah mobile JKN. Iya. Nah, tetapi kalau mobile JKN ya kadang-kadang kan HP-nya belum tentu bisa install aplikasi Iya. mobile JKN. Kalau bahasanya kadang-kadang ada yang punya HP kentang. Nah, terbatas kan Yang masih aplikasinya. terbatas. Tetapi biasanya dia install WA dong. Install WA Nah, pasti. jadi inovasi. Karena WA itu udah jadi kayak pengganti Betul, SMS Bang. nggak bisa hilang gitu dari Iya. WA, betul kan? Betul, semua orang tuh pasti WA. Kalau dulu kan minta nomor apa, ini sekarang minta WA-nya dong. Nah, gitu. Jadi bermula dari itu, Iya. kita berpikir bagaimana kalau komunikasi yang biasanya selama ini harus tatap muka ke Iya. kantor cabang, kita alihkan melalui WA. Nah, itulah lahir Pandawa. Pandawa. Nah, tumbuhnya tinggi sekali. Ya, khususnya apalagi mulai Agustus kemarin gitu kan, akses kita ke Dukcapil ya, untuk data kependudukan itu dirubah mekanismenya sehingga pendaftaran untuk sementara melalui mobile JKN agak dibatasi. Oh. Sehingga ininya sangat tinggi sekali nih traffic ke Pandawa. Berpindah ke Pandawa. Betul. Jadi Pandawa itu menjadi sesuatu solusi yang sangat jitu lah untuk mensolusikan kebutuhan kepada peserta. Nah, memang masih banyak yang mesti diperbaiki nih. Oh iya. Karena nomor Pandawa kan masih sesuai dengan kantor cabangnya, ya, persis ya. Jadi kalau dia di Bandung nomornya ini, kalau dia di Jakarta ini, jadi kan beda-beda, susah menghafalnya. Walaupun itu bisa diakses sebenarnya informasi. Kalau saya di sini nomor berapa dan ini juga sebentar lagi kita akan launching nih. Oh. Bahwa Pandawa ini hanya satu nomor. Oh, jadi nanti Pandawa pun akan satu nomor. Betul, satu nomor. Nomornya kita sudah punya sebenarnya. Sudah punya sebenarnya. Jadi 0811 ya, 8 terus 165 165. Oh. Jadi sama dengan simpel pos lagi ini ya. dan 165 lagi kan. 0811 Ada 8 165 165. Oh. Nah, ini yang Itu kita gampang, tunggu-tunggu ya. nih ya. Saya aja langsung ingat nih. Langsung Langsung ingat. 811 8165 165. Betul, mudah diingat kan? Mudah nah, diingat. itu lah. Memang tujuannya seperti Memang itu tujuannya gitu ya, Nah, ini Pak, ya. segera lah kita proses, kita launching sehingga Pandawa itu satu nomor. Satu nomor. Nah, nanti berikutnya adalah kan ada layanan Cika juga. Ada layanan ya. Cika Dosis juga. tahu ya, itu juga Oh, WA. iya. Nah, itu kita gabung aja. Oh. Kita gabung aja, nomornya satu yang tadi itu. Jadi Pandawa dan Cika kita gabung. Nah, inilah inovasi yang terus kita siapkan. Kita ini demi kepuasan peserta. Itu yang paling utama, gitu kan. Kapan tuh Pak launchingnya? Saya harapkan bisa sebelum akhir tahun lah. Sebelum akhir tahun. Jadi satu nomor nih. Secepatnya nanti satu nomor. Kita nunggu Betul. banget nih kalau gitu ya. Udah mending. Karena emang
Pandawa itu sangat bermanfaat sekali, Iya. sangat bisa menjawab masalah di pandemi kayak gini. Dan juga sekarang dengan adanya satu nomor lebih mudah lagi. Betul. Jadinya. Udah hafal kan terus kan? Sudah hafal 0811 8165 165. Udah gampang. Iya. Nah, cepet-cepet lah. Iya, benar. Tapi pasti ada yang nanya nih di Pandawa nih, itu ada biayanya nggak sih bang? Biaya Pandawanya itu? Di sisi peserta kan nggak ada. Nggak ada. Gratis. Pakai data paling ya. Iya, pakai data ya. Kalau datanya habis ya tentunya harus isi top up lagi dong. Gitu. Karena memang kalau sekarang tuh orang juga memang banyak beli ya pakai data. Pakai data. Biayanya nggak ada ya. Betul. Jadi kalau call center kan masih ada biaya lokalnya tuh. Iya. Nah, kita dorong ya call center ya gitu. Iya. Tapi Pandawa efektif juga loh. Efektif juga. Ya, gitu. Kalau biaya pendaftarannya ada bang? Nggak ada ya? Nggak ada, semuanya semua gratis. Nggak ada biaya pendaftaran nih. Iya. Kadang-kadang suka bertanya, ini Pandawa kita daftar dulu apa enggak nih? Oh ternyata nggak usah. Yang penting Enggak. ada nomornya. Ada nomornya. Iya, Betul. bisa pakai nomor CIKA atau nomor yang dicabang. Betul. Nanti ada satu nomor 0811 8165 16. Nah, tunggu tanggal mainnya. nih. Tunggu tanggal mainnya aja ya. Nah, apakah layanan Pandawa ini impact-nya seperti apa sih bang? Dan sampai apakah benar-benar bisa berkurang jauh antrian di cabangnya dengan ada Pandawa ini bang? Ya, dan itu sekarang memang sudah terasa sekali ya. Sudah terasa. Saya mengunjungi ke kantor cabang dan sebagainya. Ya, beberapa kantor cabang sudah saya kunjungi. Udah jalan-jalan ya. Betul. Nah, kursi-kursi yang berjejer itu sekarang relatif kosong. Lebih kosong. Kalau kita datang di atas jam 11, wah itu kosong semua tuh. Nah, saya tanya ke kantor cabang, loh kok kosong nih? Pada kemana nih? Nggak ada butuh lagi aduan, nggak ada butuh lagi layanan administrasi. Ya mereka bilang sekarang banyak kan di wilayahnya di Pandawa nih. Jadi kalau hanya informasi mungkin lewat CIKA. Tapi kalau ada layanan administrasi ya ke Pandawa. Jadi memang dampaknya sangat besar. Jadi kunjungan itu sangat turun ya, lebih dari 80% turun dan beralih semuanya kepada layanan tanpa tatap muka. Ya, salah satunya adalah Pandawa. Wah, berarti memang benar-benar Pandawa itu jadi solusi yang sangat efektif. Betul, Inovasi yang sangat luar biasa. Terutama memang kita tahu masyarakat juga kan mobilitasnya juga sudah terbatas. Belum lagi juga mereka juga butuh waktu juga kalau ke kantor cabang ya bang ya. Kalau dengan ada Pandawa ya nggak usah lagi. Betul. Buka handphone aja Iya, ya kan. nah. Cek WA. Nah, cek WA, rubah status dan sebagainya. Tetapi kalau mereka sedang berkunjung ke rumah sakit, kan petugas kita selalu ada tuh. Oh iya. Iya, itu juga ya PIPP rumah PIPP sakit. rumah sakit juga Nah, ada. kita lihat selalu ini masih sangat dibutuhkan. Jadi waktu dulu sempat benar-benar itu seperti di lockdown gitu, petugas kan agak membatasi diri nih karena di rumah sakit juga dibatasi kunjungannya. Nah itu ternyata sangat dibutuhkan. Sekarang kan sudah mulai lagi banyak petugas kita ya di rumah sakit tertentu dan banyak yang kita ini kan baik untuk informasi ataupun terkait dengan aduan yang dari petugas kita ya PIPP rumah sakit. Rumah sakit. Abang, saya tadi dengar katanya ada BPJS 1. Itu gimana sih bang? Ya, jadi kita namakan kalau untuk komunikasi ke masyarakat kita namakan PIPP kan susah ya kayak nama pejabat gitu ya. Oh, jadi itu simplifikasi lagi ya Pak? Iya, jadi BPJS 1 itu adalah petugas kita yang di rumah sakit untuk melayani kebutuhan. Jadi nama petugas PPP-nya BPJS 1. Jadi kalau orang ada apa-apa, oh BPJS 1 aja. Iya. Jadi benar-benar difikirkan sekali sampai demi memudahkan orang mengingat ya Bang. Iya, betul. Tugas-tugasnya apa sih Bang kalau itu? Yang BPJS 1? Iya, BPJS 1. Ya, paling banyak adalah memberikan informasi. Jadi kan banyak peserta yang belum mengerti dia, misalnya, betul. oh kok ini bagaimana sih pelayanan BPJS ya? Iya. Apakah ini di cover? Apakah saya bisa mendapatkan layanan A, B, dan C, dan itu. Jadi pemberian informasi itulah yang paling banyak yang di informasi. Terutama memang banyak sekali yang kebingungan sih Bang kalau dulu-dulu ya kalau kita lihat. Banyak yang mereka itu nggak tahu ini kalau nggak di cover ini gimana. Betul. Oh ternyata ini di cover sebenarnya, harus begini. Jadi BPJS 1 itu jawabannya ya Pak. Jadi kalau dari catatan kami adalah kepuasan peserta itu, kecepatan kita menghandle aduan, kemampuan kita melayani secara prima, dan yang ketiga adalah pemberian informasi. Karena banyak aduan dan sebagainya lebih kepada ketidaktahuan atau ketidakmengertian peserta mengenai aturan-aturannya dan sebagainya. Nah ini menjadi program juga satu pilar yang bagi kita sangat penting ya, pemberian informasi. Memang masyarakat kita itu sebenarnya hanya belum paham saja. Betul. Kalau memang dia sudah diinformasikan dia pasti akan lebih
mengerti dan bisa mengikuti semua Iya, jadi arahannya. membangun bersama-sama. Iya, ada betul. jaminan kesehatan nasional gitu ya. Iya. Karena ini suatu anugerah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sebenarnya, jaminan kesehatan nasional ya. Seperti selalu dibilang, kalau dulu orang miskin jangan sakit gitu. Iya, sering banget kalau saya dengar dulu. Kalau orang miskin Hanya jangan orang kaya yang boleh sakit. Kalau orang miskin sakit, ya Sudah udah lah, ini kan berat. Kalau sekarang orang miskin sakit, nggak boleh bayar. Iya. Nah, Betul. gitu kan, itulah. Betul. Nah, jadi JKN ini benar-benar suatu anugerah bagi bangsa Indonesia. Iya, betul. Bahkan banyak negara lain yang sangat kagum ya, kok Indonesia bisa dalam waktu yang sangat singkat 83% penduduk sudah terlindungi gitu Iya. kan. Nah, ini suatu Dengan jumlah penduduk yang banyak ya. yang banyak, iya betul. Padahal kalau saya di negara-negara lain juga banyak yang penduduknya lebih sedikit, lebih lama mereka butuh waktu. Betul. Kita dengan cepat bisa loh. Iya, Luar iya. biasa Jadi memang. itulah kita harus bangun bersama nih, Betul. semua stakeholder. Harus saling mendukung Betul, semua ya Bang ya. betul. Supaya program ini terus berjalan dan Iya. semakin baik ke Ya, depannya. itulah yang kita harapkan. Nah, pasti banyak bertanya juga nih Bang. Kalau di medsos juga katanya bisa dapat informasi juga ya Bang. Iya, jadi channel-channel kita itu tadi ya, udah ada yang di kantor cabang tentu Iya. masih ada, call center tadi, Pandawa, Ya. terus Cika juga, Iya. tetapi dengan lewat sosial media ya, Ada baik juga. itu Facebook, Facebook. Twitter, Instagram. Instagram, gitu ya, itu kita buka juga semuanya. Kita buka karena kan anak muda lagi ya, banyak Iya. juga. Banyak tanya-tanya tuh lewat sosial media. Kalau ini bagaimana nih? Terus nanti admin kita bilang, ayo kita DM saja, gitu ya, Iya. lewat japri gitu Betul, ya. betul. Saya juga pernah nyoba tuh Bang dulu pakai Instagram. Saya nanya beberapa hal, nanti di DM, langsung cepat ternyata Bang. Jadi langsung di DM langsung keluar jawaban dari pertanyaan itu. Bahkan ketika saya masih bingung, mereka langsung menjawab lagi. Jadi Iya, komunikasinya betul. bisa langsung berjalan. Iya, karena memang ini terintegrasi nih antara yang di call center dengan yang menghandle sosial media. Iya. Ini Semua terintegrasi ya Bang. iya betul, nanti kita pastikan gitu ya, lewat channel aja mana saja tersolusikan gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Di sini saya dapat informasi banyak sekali ya. Pasti sobat podcast juga senang sekali nih. Mereka yang awalnya masih bingung, masih penasaran, akhirnya terjawab sekarang. Ya. Kalau ternyata BPJS Kesehatan itu concern sekali dengan pelayanan ya Bang. Semua sudah disiapkan. Itu nomor satu sekarang. Nomor satu ya, kualitas pelayanan nomor Iya. satu sekarang. Makanya semua alternatif disiapkan. Betul. Mau telepon bisa, Bisa. mau WhatsApp bisa, Iya. mau medsos ada juga. Ya, semua ada, semua. Di rumah sakit ada juga. Mungkin ada petugas kita. Petugas juga sudah disiapkan. Kalau mau berkunjung ke kantor cabang Iya. ya boleh juga. Ya, gitu. betul. Tinggal kita mau mengakses saja ya, Betul, Bang ya. betul. Waduh, terima kasih banyak informasinya luar biasa sekali. Saya doakan Bang, semoga semua layanan dan semua inovasi ini terus berjalan dan lancar. Ya, kita doakan sama-sama Iya, dengan betul. seluruh masyarakat Terutama Indonesia memang juga. demi kepuasan peserta. Betul. Yang itu memang pasti akan paling selalu utama. meningkat ya Bang. ya. Betul. Ini kayaknya kalau udah bahas-bahas yang serius nih udah nih kayaknya di Bang. Oh, gitu ya? Karena udah terjawab semua nih, Abang. Ya. Nah, kalau ngomong sekarang ini saya lihat ya, saya tuh penasaran sebenarnya Bang. Kalau saya lihat Bang David ini kebetulan namanya kok mirip-mirip sama vokalisnya Ben Naif. Oh gitu ya. Bang David Bayu. Lebih baik. Iya. Tapi lebih muda dia. Lebih muda ya, tapi abang lebih ganteng. Waduh. Kalau bahasa Sundanya Kasetnya. kaset pisang. Nomor atau Kan juga abang dari Batak tapi jago Sunda juga. Oh iya, saya lahir besar di Bandung gitu ya. Lebih lancar ngomong bahasa Sunda daripada bahasa Batak. Banyak di Bandung kan mojang-mojangnya juga. Iya, pemandangan nggak ada kalah. Nggak ada lawannya lah. Nggak ada tandingan. Mojang Bandung. gitu Mojang ya. Bandung, aduh. Nah, karena saya melihat abang tuh mirip-mirip sama abang David Bayu, saya berpikir mungkin karena namanya mirip, ada saudara kali abang sama abang David Bayu. Enggak ada Enggak ya, nggak ada saudara ya. Tapi senang musiknya mungkin sama. Nah, saya curiga Iya. pasti biasanya kalau namanya mirip suka ada yang mirip juga. Betul. Nggak tahu lah itu apa gitu. Iya. Ternyata Saya senang musik. Senang musik apa? Tapi catatannya gini, kalau biasanya orang Batak kan dianggap pasti bisa nyanyi. Iya, Nah, betul. kalau saya katanya 95% orang Batak itu bisa nyanyi. Iya,
Nah, saya masuknya di 5% bahkannya gitu kan. Jadi yang nyanyinya kurang terlalu, tapi Jadi saya main instrumen, ya, main instrumen gitar. Nah, kalau saya orang Batak, kayaknya saya nggak masuk yang dua-duanya, karena saya nggak bisa main musik, nyanyi juga jelek Oh, suaranya. ternyata statistiknya harus dirubah. Makanya kenapa saya bukan orang Batak, karena saya nggak jago dua-duanya. Nah, tadi abang bilang kalau abang itu jago banget main gitar, Oh, nggak jago banget. main musik. Bisa lah, hobi lah main musik Iya, gitu ya. katanya, Gitar khususnya. saya kan orang kalau misalnya orang-orang inspiratif saya suka browsing gitu. Katanya abang itu bisa main gitar akustik gitu. Oh iya, iya Jago. dulu. Udah. Halus dibilang jago. Saya pernah juara Indonesia loh. Oh, Yamaha akustik ya. Yamaha itu melakukan festival. Jadi itu tahun 86. Jadi saya juara. Iya. Dulu masih muda. Saya abang pernah tetap juara. Saya kelas seni musik aja saya remedial. Pak. Oh gitu ya. Betul. Katanya saya kalau ngomong aja udah fals Terus berarti ya, aduh. Tapi kok senang dengar musik sih kali ya? Saya sih senang dengar musik. Aduh. Cuma kalau setiap kali saya dengar musik miris saya, suka sedih bang. Karena kalau saya dengar suara saya sendiri pas saya ngikutin suara, kan saya suka kan. Saya dengar suara sendiri, saya merasa kayak saya dengar siksa-siksa, kayak menyakitkan. Aduh, bisa juga. Jadi pas stres saya dengar bang. Emang kadang-kadang, saya nggak pernah nyanyi bang, kasihan orang yang dengar. Iya, iya. Nah, tapi kan karena abang bilang abang jago main akustik, di sini tuh semuanya harus dibuktikan. Oh gitu ya. Tidak bisa abang bilang itu kita Jadi saya harus main gitar nih ya. harus membuktikannya dengan main gitar. Jadi Iya, iya. nanti abang bisa main gitar. Kalau Nah. perlu abang nyanyi, abang main gitar, nanti biar saya tebak. Tebak ya. Oh, Nah, jadi saya walaupun suara saya jelek dan tidak termasuk Batak yang jago main musik, karena saya pernah juga. Tapi saya yakin masalah musik saya belum. oh, yakin tahu Oh, ya. yakin. Kalau abang Ya nyanyi mudah-mudahan lah kalau saya main musik harapannya gini, lagu-lagu yang sangat populer sih. pasti. Nah. Karena saya yakin abang itu sangat ikuti perkembangan kemilenialan. Iya. Woi. Jadi saya nggak hanya satu lagu nanti ditebak ya, nggak Oh, akan sampai siap. selesai ya. Siap, Nanti siap. tebak ya, brosis. Siap, Nah, siap. Kita uji ya. Hebat banget. Ayo, coba. Apa tuh? Gampang. Saya kayak enakan denger lagunya. Oh Bang. gitu ya. Boleh kayak muter aja lah. Oh gitu ya. Kayak enakan. Itu Painful. Woi. Oh. Maroon 5. Oh, saya kira Afgan. Oh gitu ya. Main Maroon 5 itu. Enak banget suaranya bang. Ya gitu ya. Boleh kita lagi dong, boleh. Satu lagi. Boleh satu lagi deh. Tebak lagi ya. Iya, tebak lagi bisa. Saya bisa sekarang. Optimis. Iya, saya keenakan denger lagu tadi bang. Iya. Jadi lupa saya.
Ini Pasti lagunya, kenal lah. hah? Lagu kenal. Ini lagunya lagu kayak lagu remix kalau menurut saya. Kayaknya abang mengakustikan Manuk Dadali. Tidak gitu kali Mas. Enggak, bukan jedak jeduk. Dia tuh suaranya tuh jedak jeduk, tapi jedak jeduk kan kalau remix. Kalau ini Iya. tang Manuk Dadali. Anak dia dari Bukan ya? Beatles nih lagunya. The Beatles ya? Waduh. Beatles, Blackbird. Luar Dua ya, salah ya. Aduh, salah nih satu lagi mana bang? Satu lagi, kalau yang biasa main gitar kayaknya pasti pernah belajar ya. Pernah belajar kan, semua orang banyak yang mau nyoba-nyoba belajar. Iya. Pasti biasanya suka main lagu ini nih. Iya, betul. Nyoba-nyoba. Saya juga dulu pernah belajar main gitar, tapi baru sehari disuruh pulang. Hari ya. Baru sehari. Nggak bisa. Ini ya. Oke, boleh. Saya bisa sekarang, saya bisa. Kalau yang ini saya tahu, Lagu apa nih? saya tahunya itu penyanyinya doang, tapi Beethoven. Oh gitu, waduh. Ini lagu betul, klasik. Klasik. Ya. Tapi penciptanya siapa? Anonymous. Oh, Anonymous penciptanya ya. Namanya Romance di Amor. Oh, ya, Kalau yang belajar gitar biasanya belajar ini dulu karena Oh, iya, hanya satu jari. iya, iya. Wah, Gitu. Ya, 3 kali salah. aduh, nggak salah. Sekarang saya tuh udah yakin tuh Beethoven. Soalnya saya sering dengar gitu bang. Gitu ya. Yang gitu. Saya kira itu Beethoven gitu ya. Iya. Aduh, berarti emang benar-benar ya. Saya kira pengetahuan musik saya udah bagus. Ternyata sejelek suara saya. Oh gitu ya. Aduh, itu sih yang penting menikmati lah ya. Iya, tadi siapa di Amor bang? Romance di Amor. Romance di Amor. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun tebakan saya salah. Tapi saya kagum nih sama abang. Talentanya luar biasa. Waduh. Ini benar-benar multi talent. Sudah sudah cerdas, direktur, Wah. main musiknya jago lagi. Waduh, jangan-jangan. Hobi lama, hobi lama. ya. Iya, Karena kan betul. suka main ya. Masih ya. Rumah. Khususnya di kalangan ini. Siapa tuh di Telkom kan direksi ya. Oh. Kita bikin band direksi. Ada band direksi, Nah, Bang, ya? itu ideal bagi artis. Iya. Karena kalau kita nampil, semua orang pasti tepuk tangan. Karena karyawan Telkom. Nah, berani nggak tepuk tangan? Iya, betul, Pak. Itu Betul, Pak. idaman para artis di seluruh dunia itu kan. Iya. Setiap nampil pasti di Iya. tepuk tangan. Saya juga mau rencana sih mau bikin band juga. Ya. Begitu. Tambah band. Tambah Nambah band. Karena saya nggak bisa tuh. mensolusikan masalah. Iya, nambah band. Jadi sistemnya adalah mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi nggak ada solusinya. Jadi memang kalau saya tuh abang tuh memang ada keluarga pemusik ya bang. Kakak saya senang musik juga ya. Ya relatif senang musik lah semuanya ya. Memang apa bakat musiknya sudah ada dari sendiri ya bang ya. Oke, tadi kita dengar suara yang luar biasa, suara main musik yang merdu ya dari abang kita yang luar biasa ini. Nah, tentunya kita udah ngomongin serius-serius nih bang ya. Yang seru-seru juga sudah nih.
Ya. Tentunya pasti sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, biasanya para narasumber itu selalu memberikan pesan-pesan untuk penonton. Nah, saya minta Abang untuk menyampaikan ke penonton Sobat Podcast kita tentang program TKN ini. Jadi pesan-pesan apa Abang buat Sobat Podcast kita? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama tentunya dalam situasi pandemi, kita harus masing-masing jaga prokes, kita jaga kesehatan juga, stamina kita jaga agar kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Nah, selanjutnya juga kepada para peserta JKN, kami dari BPJS selalu siap terbuka terhadap masukan-masukan, terhadap saran, dan kami selalu berusaha memberikan solusi yang terbaik demi kepuasan para peserta. Nah, tentunya kami harapkan juga para peserta untuk selalu rajin membayar iuran tentunya, supaya status kepesertaannya aktif, sehingga nanti pada saat mengakses layanan kesehatan bisa menerima layanan kesehatan yang sebaik mungkin. Selalu berusaha juga untuk membantu mengkomunikasikan ke tetangga, kekenalan untuk bergabung di dalam program JKN demi memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan gotong royong semua tertolong. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Abang David sudah datang pada hari ini. Ya, Semoga sehat sama-sama, selalu. Sis. Iya, nanti saya pengen dengar lagi musik-musiknya kapan-kapan. Biar saya bisa jago musik juga. Semoga dalam jalankan amanah dan jalankan tugas Abang dilancarkan selalu, ya, dan tentunya diberikan kesehatan. Ya, sama-sama. Sama-sama kita semua ya, Bang, baik. ya. Nah, itulah Sobat Podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Abang David Bangun. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis dan see you next time.